Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Fadil Aziz. Tiga digit NIM terakhir saya 081. Saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang motor listrik, induksi, dan juga step delta. Pertama, pengenalan motor listrik induksi. Ini ada beberapa poin, yaitu ada mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, lalu banyak digunakan pada pompa, kipas, konveyor. Jenis paling umumnya ada motor induksi tiga fasa, dan juga konstruksinya ada stator, rotor, dan cermin. Jadi sedikit menjelaskan tentang motor listrik induksi. Jadi motor listrik induksi itu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan berbagai mesin seperti pompa, kipas, dan juga konveyor. Jenis yang paling sering digunakan adalah motor induksi tiga fasa karena lebih efisien kan dan kuat untuk beban besar. Jadi secara umum motor ini terdiri dari stator, bagian diam pembentuk medan magnet, rotor, bagian berputar yang menghasilkan gerak, dan celah udara yang memisahkan keduanya agar induksi dapat terjadi. Lalu ada prinsip kerja motor induksi. Oke, jadi prinsip kerja motor induksi ada arus tiga fase stator, eh, jadi medan magnet berputar, medan magnet memotong rotor, lalu bagian induksi, lalu ada arus motor muncul, jadi interaksi dengan medan magnet, dan terjadi gaya Lorentz sampai ke rotor berputar. Jadi untuk prinsip kerja motor induksi itu ada. Motor induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Saat arus tiga fasa mengalir pada stator, terbentuklah medan magnet yang berputar. Medan magnet ini memotong rotor sehingga timbul gaya gerak listrik GGL induksi yang menyebabkan munculnya arus pada rotor. Lalu arus rotor kemudian berinteraksi dengan medan magnet stator, lalu menghasilkan gaya Lorentz yang membuat rotor berputar mengikuti arah medan magnet. Selanjutnya ada slip pada motor, induksi. Slip slip adalah selisih antara kecepatan medan magnet stator atau NS dengan kecepatan putar rotor yaitu NR. Dinyatakan dalam persen dengan rumus ada di PPT bisa dilihat. Slip terjadi karena rotor tidak pernah berputar secepat medan magnet stator. Jika sama cepat, tidak akan ada induksi arus di rotor. Seperti itu. NR, kecepatan rotor, yaitu kecepatan aktual putaran rotor. Slip kecil, efisiensi tinggi, artinya motor bekerja dengan baik dan kehilangan energi yang sedikit. Lalu ada slip besar, kehilangan energi meningkat, menandakan beban terlalu berat atau motor tidak bekerja dengan efisien. Seperti itu. Selanjutnya ada ke karakteristik torsi slip. Untuk karakteristik torsi slip, em, menggambarkan bahwa slip merupakan parameter penting untuk menilai kinerja dan efisiensi motor induksi. Berikut ada grafik torsi slip S-curve untuk motor induksi tiga fasa. Eh, dari graf dari dari grafik tersebut menunjukkan bahwa saat slip kecil mendekati 0 sampai torsi juga kecil karena motor hampir mencapai kecepatan sinkron. Torsi maksimum terjadi pada slip menengah, biasanya sekitar S sama dengan 0,2 sampai 0,3. Saat slip besar, yaitu mendekati 1, torsi menurun drastis karena rugi-rugi meningkat dan efisiensi turun. Kurva ini menggambarkan sifat khas motor induksi, di mana torsi meningkat seiring bertambahnya slip hingga titik maksimum, kemudian menurun saat slip terlalu besar. Selanjutnya ada arus pada motor induksi. Eh, jadi seperti ini, poin-poinnya ada arus start sangat tinggi, 5 sampai 7 kali arus nominal, slip tinggi saat start sampai ke arus besar. Lalu ada arus menurun saat kecepatan naik. Arus motor induksi bergantung pada beban motor. Lalu ada gunakan starter, misal start delta untuk mengurangi arus awal. Seperti itu. Jadi menjelaskan tentang arus pada motor induksi. Jadi analoginya saat motor induksi pertama kali dinyalakan,
arus start yang mengalir sangat tinggi, bisa mencapai 5 sampai 7 kali arus nominal. Hal ini terjadi karena pada kondisi awal, slip sangat tinggi atau kecepatan rotor masih nol, sehingga arus induksi yang dihasilkan juga besar. Ketika motor mulai berputar dan kecepatannya meningkat, slip menurun, sehingga arus yang mengalir juga berkurang sampai mencapai nilai normal. Besarnya arus motor juga bergantung pada beban yang dipasang, atau semakin berat beban, semakin besar arus yang dibutuhkan. Untuk menghindari lonjakan arus yang terlalu besar di awal, biasanya digunakan starter. Misalnya rangkaian start delta yang berfungsi untuk mengurangi arus awal saat motor mulai beroperasi. Seperti itu. Selanjutnya ada ke pentingnya sistem starter. Jadi ada poin-poin yang mencakup untuk pentingnya sistem starter ada untuk menurunkan arus start, melindungi motor dan jaringan listrik. Lalu ada jenis pengasutan, yaitu direct online, lalu start delta, starter, lalu ada soft starter atau inverter. Jadi, eh, ketika motor induksi, eh, jadi seperti itu. Jadi, selanjutnya ada pentingnya starter ya. Jadi, ketika motor induksi dinyalakan secara langsung, bisa mencapai 5 sampai 7 arus nominal. Eh, Nominal arus sebesar itu dapat menyebabkan tegangan turun pada jaringan listrik atau voltage drop, panas berlebih pada lilitan motor, kerusakan pada kontraktor atau MCB, serta mengganggu peralatan lain yang terhubung untuk jaringan sama. Untuk mengatasi hal ini digunakanlah sistem starter, yaitu rangkaian yang mengatur tegangan dan arus start agar motor berputar dengan aman dan efisien. Beberapa jenis sistem starter yaitu direct online, yaitu motor langsung terhubung ke jaringan sederhana, tapi arus start tinggi. Lalu ada star atau delta starter, yaitu adalah motor motor awalnya dihubung dihubung bintang atau star agar tegangan tiap fase berkurang 1 sampai 3. Lalu setelah kecepatan stabil diubah ke delta untuk daya penuh. Lalu ada soft starter atau inverter. Mengatur dan frekuensi secara bertahap menggunakan komponen elektronik sehingga start lebih halus dan efisien. Jadi kesimpulannya adalah sistem starter sangat penting untuk menjaga keandalan, efisiensi dan umur pajak motor, sekaligus melindungi jaringan listrik induksi dari gangguan arus lonjakan. Lalu ke mengapa star delta dibanding dol? Jadi analoginya lewat metode saja ya. Mungkin menurut saya metode star delta starter lebih unggul dibandingkan dol, gitu. Terutama pada hal efisiensi dan perlindungan sistem. Jadi pada metode dol, motor langsung dihubungkan ke sumber tiga fasa sehingga seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk untuk dol ini tiga fasa sehingga sangat besar arusnya, mencapai 5 sampai 7 kali arus nominal. Jadi arus sebesar ini dapat menyebabkan tegangan drop, pemanasan berlebih atau pada liter motor, dan gangguan pada sistem kelistrikan lainnya. Sementara itu, start delta bekerja dengan dua tahap, yaitu ada tahap Y dan juga tahap delta. Untuk tahap Y atau start, motor menerima tegangan lebih rendah seperti itu, sehingga menurunkan arus start hingga sekitar 30 sampai 40% dari arus dol. Sedangkan untuk tahap delta, setelah motor mencapai kecepatan normal, sambungan diubah ke delta untuk mencapai torsi dan daya penuh saat beroperasi. Seperti itu. Dengan cara ini, start delta memberikan proses start yang lebih halus, stabil, dan aman bagi motor maupun jaringan listrik. Seperti itu. Lalu di sini ada perbandingan start delta dan juga dual starter seperti itu. Yang pertama dari perbandingan singkat lah ya. Jadi yang pertama ada arus start dari do itu arus masuk besar sekitar 5 sampai 7 kali arus nominal motor. Sedangkan untuk start deltanya arus start jauh lebih kecil, sekitar kurang lebih 1 sampai 3 arus do karena fase disusun bintang saat di start. Yang kedua ada torsi awal. Do mendapatkan torsi penuh sampai 100% sehingga cocok untuk beban yang butuh torsi start besar.
Sedangkan start delta, torsi start rendah, 33% torsi penuh. Cukup untuk beban ringan saat start, tetapi tidak untuk beban berat. Ketiga, ada dampak jaringan. Dol menimbulkan lonjakan arus besar, jadi menyebabkan tegangan turun. Seperti itu. Sedangkan untuk start delta lebih lembut, jaringan sampai tegangan dan gangguan lebih kecil saat start. Seperti itu. Selanjutnya ada perlindungan motor. Dol kurang mengurangi stres thermal mekanis pada motor saat start karena lonjakan arus dan torsi penuh. Nah, selanjutnya ada start delta lebih aman karena terhadap lonjakan arus, mengurangi beban mekanis atau thermal saat start gitu. Tapi tetap perlu pengaturan yang benar. Selanjutnya ada aplikasi umum. Di sini untuk dol motor kecil atau ringan di mana jaringan kuat dan torsi start besar jadi tidak masalah. Sedangkan untuk start delta motor menengah sampai besar yang bisa menerima torsi start lebih rendah atau bila ingin mengurangi gangguan pada jaringan. Jadi mungkin dol kalau butuh torsi penuh langsung atau instalasi sederhana dan motor kecil. Pilih start delta kalau misalnya ingin mengurangi start pada motor lebih besar dan beban awal tidak membutuhkan torsi penuh. Dan beban seperti itu untuk jadi start delta tidak cocok jika beban membutuhkan torsi start lebih tinggi. Seperti itu contohnya seperti kompresor beku dan juga conveyor penuh. Jadi sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya terkait materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.